mengenai virus corona itu, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, pertama Aulia Anissa dengan NIM 1715040055. Perkenalkan, nama saya Ade Oskar Saputra dengan NIM 1715040081. Kenalkan, nama saya Ana Febriani, NIM 1715040046. Perkenalkan, nama saya Indri Syafril, NIM 1715040061. Jadi, selamat menyaksikan. Virus corona atau biasa juga dikenal dengan istilah COVID-19. Nah, virus ini merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara lainnya, termasuk negara kita. Hal inilah yang membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Ngomong-ngomong soal COVID-19, sebenarnya virus ini apa sih? Jadi, coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru misalnya. Sebenarnya apa sih penyebab dari virus corona atau COVID-19 ini? Ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya hanya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona ini juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 ini melalui berbagai cara. Nah, beberapa di antaranya seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Lalu bisa juga memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Lalu bisa juga dari kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, seperti yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Tetapi, efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang usia lanjut, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, untuk menentukan apakah seseorang itu terinfeksi virus corona, biasanya dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejalanya muncul. Selanjutnya, gejala dari infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan adalah: yang pertama, hidung beringus; yang kedua, sakit kepala; yang ketiga, batuk; yang keempat, sakit tenggorokan; yang kelima, demam; dan yang keenam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti: yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia; yang kedua, batuk dengan lendir; yang ketiga, sesak nafas; yang kelima, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu,
Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Psikoedukasi tips singkat menjaga kesejahteraan psikologis di masa krisis. Yang pertama, stres psikologis menyebabkan tubuh mudah terinfeksi karena orang yang stres akan memiliki kemampuan sistem imunitas untuk melawan virus dan bakteri menjadi jauh berkurang, sehingga orang tersebut menjadi lebih mudah terinfeksi. Yang kedua, jaga asupan makan, sehingga imunitas tubuh terjaga dan produksi hormon terutama dopamin menjadi stabil. Ketika dopamin menjadi stabil, akan membuat emosi stabil dan juga tingkat stres dapat terkendali. Yang ketiga, cukup tidur. Ketika tubuh melakukan perbaikan saat tidur, dan pada saat itu tubuh dapat berfungsi dengan baik, sehingga kita dapat berpikir dan melakukan pengambilan keputusan dengan mudah. Yang keempat, tetap aktif. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, olahraga ringan. Yang kedua, pertahankan jadwal aktivitas rutin seperti keadaan non-krisis. Yang ketiga, upayakan tetap dapat beraktivitas di luar ruangan sambil tetap menjaga jarak sosial atau social distancing. Yang kelima, perkuat hubungan dan hubungan sosial. Tetap pertahankan hubungan dan dukungan sosial melalui media teknologi komunikasi. Social distancing bukan berarti memutus hubungan dan dukungan sosial. Dan kemudian, memastikan keluarga dan lingkungan terdekat tetap memiliki dukungan yang akan memberikan perasaan bermakna dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Yang keenam, dapatkan informasi dari sumber terpercaya. Ada beberapa situs yang dapat dipercaya kesahihan informasinya. Selain itu, sejumlah media massa nasional juga dapat dijadikan sumber informasi yang terpercaya. Yang ketujuh, batasi televisi dan media sosial. Karena dalam bertindak, manusia mempunyai sistem alamiah, yakni bertahan atau menghindar. Ketika banjir informasi dari televisi atau media sosial akan dapat mengganggu kerja sistem ini, dan akibatnya pemecahan masalah atau pengambilan keputusan terkait situasi tersebut menjadi terganggu. Baiklah, berikut adalah merupakan tips dan solusi dalam menghadapi gejala COVID-19. Yang pertama, saring informasi yang masuk. Para psikolog menamakan kita harus pandai memilih sumber berita supaya dapatkan informasi yang tepat dan agar kita tidak mendapatkan informasi yang palsu atau hoax, sehingga dengan itu membuat kepanikan kita semakin tinggi dan kita akan sulit untuk mengendalikan emosi kita. Maka dari itu, kita sebagai seorang individu harus mampu untuk menyaring informasi yang masuk agar bisa mengendalikan emosi dan agar terhindar dari kepanikan. Kemudian yang kedua, perbanyak komunikasi. Dengan adanya situasi sekarang ini, setiap individu dianjurkan untuk berdiam diri di rumah. Karena dengan ada hal tersebut, maka kita akan mampu berkomunikasi dengan sanak famili secara lebih dekat. Dengan hal tersebut, kita akan mampu untuk mengontrol emosi dan mengendalikan kepanikan dalam diri kita. Karena adanya bentuk komunikasi yang terjalin antar sesama keluarga yang biasanya sangat jarang sekali kita laksanakan. Namun dengan adanya gejala virus tersebut, kita mampu untuk menjalin komunikasi secara lebih dekat. Kemudian yang ketiga, tetap pada rutinitas. Menurut psikolog Freud mengatakan kita tidak boleh meremehkan rutinitas, karena dengan adanya rutinitas yang kita kerjakan, kita
akan berpikir bahwasanya setiap hari-hari kita merupakan hari-hari yang biasa. Maka dengan hal tersebut kita tidak memikirkan hal-hal negatif tentang adanya wabah penyakit tersebut. Akan tetapi rutinitas yang kita kerjakan tentu harus dibarengi dengan pencegahan terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, sering konsisten. Pada saat sekarang tentu kita mungkin ada orang yang berada di luar kota yang tak bisa untuk pulang ke kampung mereka, ini tidak bisa bertemu dengan sanak famili mereka. Namun dengan adanya FaceTime, kita bisa mampu berhubungan melewati media sosial sehingga kita dapat berkomunikasi dengan sanak keluarga kita agar kita bisa mampu untuk mengontrol emosi dan kepanikan kita dalam menghadapi wabah tersebut. Kemudian yang kelima, lakukan teknik pernafasan. Dalam serangan panik yang lebih parah, bernafas dengan benar bisa mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Dengan caranya tarik nafas dengan sangat perlahan, lalu hembuskan nafas. Lakukan sedikitnya 3 kali, dan kita akan merasakan kecemasan berkurang perlahan-lahan. Coba untuk tetap bersikap positif. Tetap tenang, ini sesuatu yang tidak semua perlu lalui. Maka dari itu dapat kita pahami bahwasanya tips dan solusi dalam kita menghadapi wabah tersebut ialah kita harus berpikir secara positif untuk menghadapi masalah tersebut, agar kita akan mampu untuk mengontrol emosi dan kepanikan kita sendiri.